Salam sehat. Hari ini kita akan mempelajari tentang asuhan keperawatan pada pasien ensefalitis. Ensefalitis merupakan suatu kondisi neurologi serius yang ditandai dengan adanya peradangan pada jaringan otak. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh infeksi virus, meskipun dalam beberapa kasus dapat juga disebabkan oleh bakteri, jamur, atau faktor autoimun. Ensefalitis memiliki manifestasi klinis yang sangat bervariasi, mulai dari demam ringan dan kebingungan hingga defisit neurologis berat dan penurunan kesadaran. Oleh karena itu, perawat memiliki peran yang sangat penting dalam deteksi dini, pemantauan, manajemen gejala, serta pencegahan komplikasi. Sebagai bagian dari tim kesehatan multidisiplin, perawat harus memiliki pemahaman mendalam terkait proses patologis ensefalitis, pendekatan penata laksanaan medis, serta perencanaan keperawatan yang holistik dan berfokus pada kebutuhan individu pasien. Asuhan keperawatan pada pasien ensefalitis mencakup pengkajian menyeluruh, penegakan diagnosis keperawatan yang relevan, perencanaan dan pelaksanaan intervensi, serta evaluasi berkelanjutan untuk mengoptimalkan hasil pemulihan pasien. Pengkajian terhadap pasien dengan ensefalitis harus dilakukan secara komprehensif, karena kondisi ini dapat mempengaruhi berbagai sistem tubuh. Aspek-aspek utama yang perlu dikaji meliputi riwayat kesehatan pasien. Pengumpulan data meliputi waktu awal munculnya gejala, riwayat infeksi sebelumnya, status imunisasi, riwayat perjalanan ke daerah endemik, serta kondisi medis yang sudah ada sebelumnya. Riwayat pajanan terhadap agen infeksius juga perlu ditelusuri. Pemeriksaan neurologis mencakup tingkat kesadaran, orientasi waktu, tempat, dan orang, fungsi memori, serta kemampuan kognitif. Perawat harus memantau adanya perubahan kesadaran dari kebingungan ringan hingga koma. Glasgow Coma Scale digunakan untuk menilai perkembangan status neurologis secara objektif. Pemantauan meliputi tekanan darah, denyut nadi, frekuensi pernapasan, dan suhu tubuh. Ensefalitis sering disertai demam tinggi dan peningkatan tekanan intrakranial dapat mempengaruhi hemodinamik pasien. Evaluasi terhadap pola napas dan adanya tanda-tanda distres pernafasan sangat penting. Ensefalitis yang berada dan berat dapat mempengaruhi pusat pernapasan di otak. Ensefalitis dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf otonom yang berdampak pada irama jantung dan kestabilan tekanan darah. Pemantauan ritme jantung secara berkala diperlukan. Jika ensefalitis disebabkan oleh virus menular seperti virus herpes simplex, maka tindakan isolasi dan pengendalian infeksi harus diterapkan untuk mencegah penyebaran. Pencatatan masukan dan haluaran cairan sangat penting untuk menilai hidrasi dan mendeteksi adanya gangguan elektrolit, misalnya hiponatremia. Ensefalitis seringkali disertai kejang. Perawat harus mengkaji adanya efektivitas dan aktivitas kejang, status pasca kejang, serta melaksanakan tindakan pencegahan kejang. Ensefalitis dapat menimbulkan dampak psikologis pada pasien dan keluarga.
Perawat harus mampu mengidentifikasi tanda-tanda kecemasan, ketakutan, dan kebingungan, serta memberikan dukungan emosional. Pemeriksaan cairan cerebrospinal, pencitraan resonansi magnetik atau MRI, dan elektroensefalografi sangat membantu dalam menegakkan diagnosis ensefalitis dan menentukan arah penanganan lebih lanjut. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan, beberapa diagnosis keperawatan yang umum muncul pada pasien ensefalitis antara lain gangguan fungsi kognitif berhubungan dengan peradangan jaringan otak, risiko aspirasi berhubungan dengan refleks menelan yang menurun, gangguan persepsi sensori berhubungan dengan perubahan fungsi neurologis, pola napas tidak efektif berhubungan dengan kerusakan pusat pernapasan, risiko kejang berhubungan dengan iritasi dan inflamasi otak, risiko infeksi sekunder berhubungan dengan sistem imun yang melemah, nyeri akut berhubungan dengan sakit kepala dan iritasi saraf, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan disfungsi korteks cerebral, gangguan pola tidur berhubungan dengan disorientasi dan stres, dan risiko jatuh berhubungan dengan kelemahan otot dan gangguan keseimbangan. Intervensi keperawatan pada pasien ensefalitis bertujuan untuk menstabilkan kondisi medis, mencegah komplikasi, serta mendukung proses penyembuhan. Intervensi yang dapat dilakukan meliputi lakukan evaluasi status kesadaran secara berkala menggunakan Glasgow Coma Scale, nilai refleks pupil, kekuatan otot, dan tanda-tanda tekanan intrakranial meningkat. Pasang pengaman tempat tidur, jaga lingkungan aman, dan siapkan alat serta obat anti kejang sesuai instruksi medis. Berikan antipiretik sesuai anjuran dokter, kompres hangat, dan pertahankan suhu ruangan yang nyaman. Berikan cairan intravena sesuai kebutuhan, monitor masukan dan keluaran, serta pantau kadar elektrolit. Tinggikan kepala tempat tidur 30 derajat lebih tinggi dan hindari fleksi ekstrim pada leher dan minimalkan rangsangan eksternal yang dapat meningkatkan tekanan intrakranial. Lakukan pengkajian intensitas nyeri secara berkala dan berikan analgesik sesuai indikasi. Gunakan juga metode non-farmakologis seperti relaksasi atau musik terapi jika memungkinkan. Berikan oksigen tambahan jika diperlukan, pantau saturasi oksigen dan siapkan alat resusitasi bila terjadi penurunan fungsi pernapasan. Bila pasien tidak dapat makan secara oral, sediakan nutrisi melalui selang nasogastrik atau infus parenteral, serta pantau status gizi dan berat badan. Lakukan teknik aseptik dalam pemberian perawatan luka atau pemasangan alat medis. Pantau juga tanda-tanda infeksi sekunder. Berikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarga, serta jelaskan prosedur dan kondisi secara jelas dan sederhana, serta libatkan keluarga dalam proses perawatan. Asuhan keperawatan pada pasien ensefalitis merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pendekatan multidisiplin yang menyeluruh. Ensefalitis tidak hanya mengancam fungsi neurologis, tetapi juga dapat menyebabkan komplikasi sistemik dan psikososial yang berat. Oleh karena itu, perawat harus mampu melakukan pengkajian menyeluruh, menetapkan diagnosis keperawatan secara tepat, serta merancang dan melaksanakan intervensi secara efektif dan terukur.
Melalui peran aktif perawat dalam pemantauan kondisi pasien, pencegahan komplikasi, serta pemberian dukungan emosional, diharapkan kualitas hidup pasien dapat ditingkatkan dan proses pemulihan berjalan optimal. Keterlibatan keluarga dan kolaborasi dengan tim medis menjadi aspek penting dalam mencapai keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien ensefalitis. Sebagai calon tenaga kesehatan profesional, Anda diharapkan tidak hanya memahami konsep teoritis mengenai ensefalitis, tetapi juga mampu menerapkannya secara tepat dalam praktik klinik. Latihlah kemampuan pengkajian neurologis Anda, pelajari prosedur pengendalian infeksi secara benar, dan kembangkan kepekaan dalam memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarganya. Jadilah perawat yang tanggap, kritis, dan penuh empati. Ensefalitis adalah kondisi yang membutuhkan perhatian dan kecepatan dalam penanganan. Apa yang Anda lakukan di ruang perawatan hari ini bisa menentukan kualitas hidup seseorang di masa depan. Maka, kuasailah ilmu ini dengan serius dan siapkan diri Anda menjadi perawat profesional yang siap menyelamatkan nyawa dan memberikan harapan baru bagi pasien Anda. Terima kasih dan salam sehat.